Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pertemuan pertama, ada yang kenal dengan Ibu? Oke, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Siti Nurlaili, NIM T 2017 1298, Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah. Nah, di pertemuan pertama, Ibu akan menjelaskan tentang bab 3, senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung. Oke, ada yang tahu sekarang kita akan membahas apa? Betul, kita akan membahas tentang bab 3, senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ibu mau tanya, apakah ada yang sudah pernah mempelajari atau memahami tentang bab 3 senang menuntut ilmu dan mengamalkannya? Baik, Ibu di sini akan menjelaskan tentang bab 3 senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dan Ibu harap kalian memperhatikan apa yang sudah Ibu sampaikan. Sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas sekarang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Selesai. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang KD atau kompetensi dasar dari materi bab 3, senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. 3.7 meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah. 4.7 menyajikan kaitan antara kewajiban membeda agama sesuai perintah surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Nah, sekarang masuk bagian indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama, pengertian menuntut ilmu. Yang kedua, klasifikasi ilmu. Yang ketiga, keutamaan dan kemuliaan ilmu. Yang keempat, etika menuntut ilmu. Yang kelima, kiat-kiat dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir, hikmah menuntut ilmu. Jadi, sudah dapat dipahami ya tentang kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK dari materi bab 3 senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ibu akan lanjut untuk masuk ke materi yang akan kita bahas. Di poin pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian dari menuntut ilmu. Sebelumnya ada yang tahu tentang pengertian dari menuntut ilmu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata ilmu diartikan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir batin, dan sebagainya. Jadi dari sini bisa difahami tentang pengertian dari menuntut ilmu. Ibu akan lanjut untuk poin yang kedua, klasifikasi ilmu. Di sini dibagi menjadi dua. Untuk yang poin pertama, ilmu fardhu ain. Ilmu fardhu ain merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Biasanya disebut dengan ilmu agama. Dan ada 3 unsur utama dari agama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, yaitu ilmu fardu kifayah. Jenis ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim yang mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim yang lainnya. Dan di antaranya, ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia yaitu ilmu yang merujuk kepada ilmu-ilmu sains yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan penelitian,
seperti kedokteran, fisika, kimia, biologi, astronomi, geografi, antropologi, sosiologi, matematika, pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, poin yang ketiga, keutamaan dan kemuliaan ilmu. Di sini terdapat 4 bagian, dan yang pertama, menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Maksudnya, manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengan ilmu yang dimiliki manusia unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, sehingga manusia itu mampu menjalankan fungsi kekhalifannya dengan baik dan benar. Dan yang kedua, mengangkat derajat seorang manusia. Ilmu dapat mengangkat pemiliknya menjadi orang yang terhormat dan memiliki kedudukan. Dan semua itu dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kehidupan seseorang yang memiliki ilmu itu akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu sama sekali. Lanjut, yang ketiga yaitu warisan para nabi. Nah, di poin ini, para nabi itu merupakan orang-orang yang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang dimilikinya. Jadi mereka itu mengajarkan kebenaran kepada manusia. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tepatlah dikatakan sebagai para pewaris, yaitu para ulama. Dan yang terakhir yaitu ilmu adalah imannya akal. Sesungguhnya ilmu itu adalah imannya amal, karena setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus berpedoman kepada ilmu. Poin yang keempat yaitu dalil perintah menuntut ilmu. Agama Islam itu merupakan agama yang sangat memperhatikan masalah ilmu. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya teks-teks dalil yang berasal baik dari Al-Quran maupun hadis tentang hal tersebut. Konteks dalilnya pun beraneka ragam. Ada yang sifatnya memberi dan menjelaskan anjuran, dan ada juga yang menyebutkan keutamaan-keutamaan ilmu dan menuntut ilmu serta celaan terhadap orang-orang yang tidak berilmu. Dan salah satunya adalah tentang anjuran menuntut ilmu, yaitu ada di dalam surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka itu telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Next, poin yang selanjutnya yaitu etika dalam menuntut ilmu. Yang pertama, meluruskan niat. Dalam ajaran Islam, segala sesuatu yang bernilai ibadah itu tergantung dari niat dan tujuannya. Oleh karena itu, ketulusan niat bagi orang yang menuntut ilmu sangat ditekankan agar dengan niat yang ikhlas tersebut mampu mengantarkan orang tersebut berhasil dan sukses dalam menjalani kehidupannya kelak. Yang kedua, bersikap hormat kepada guru. Setiap penuntut ilmu wajib memiliki rasa hormat terhadap guru. Mengapa? Karena guru itu merupakan seseorang yang memberikan ilmu, dan dengan ilmunya ia menjadikan orang tersebut menjadi mulia, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Dan salah satu cara untuk menghormati guru adalah dengan bersikap sopan dan santun, serta memuliakannya, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Terakhir, yang ketiga, awali dan akhiri ketika menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap mengawali sesuatu yang baik, termasuk dalam hal menuntut ilmu, dan setidaknya dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah. Poin yang keenam, kiat-kiat dalam menuntut ilmu. Apa ada yang bisa menyebutkan apa saja kiat-kiat dalam menuntut ilmu? Tidak ada? Baik. Di sini, Ibu akan menjelaskan tentang kiat-kiat dalam menuntut ilmu itu apa saja. Proses menuntut ilmu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memperoleh pengetahuan, agar seseorang tersebut memperoleh kemudahan. Dan perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Poin A, penuhi etika dalam menuntut ilmu. Poin B, hindari perbuatan maksiat. Poin C, mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Dan untuk poin D, memiliki semangat, kesungguhan, dan tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir, poin E, mau mengajarkan kepada orang lain, pelajari biografi orang-orang yang ternama dalam menuntut ilmu. Bagaimana dari sini, apakah sudah bisa memahami dari penjelasan Ibu tentang kiat-kiat dalam menuntut ilmu? Baik, jika sudah paham, Ibu lanjut untuk poin yang terakhir, yaitu yang ketujuh, hikmah menuntut ilmu. Apakah sebelumnya ada yang pernah belajar tentang hikmah menuntut ilmu? Baik, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang hikmah menuntut ilmu. Salah satu ibadah yang mulia adalah menuntut ilmu. Mengapa? Karena keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu banyak disebutkan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Dan adapun ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu apa? Pintar, ilmu syar'i. Sementara selain ilmu syar'i, hukumnya tergantung pada kemanfaatan ilmu tersebut bagi umat Islam. Bila ilmu tersebut dapat menambah semangat untuk belajar Islam dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu tersebut sudah menunjukkan keutamaannya. Dan adapun hikmah bagi orang yang menuntut ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan di dalam surat Fatir ayat 28 Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan artinya, dan demikian pula di antara manusia makhluk banyak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah itu Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Dan yang kedua, memudahkan jalannya menuju surga, mendapat ridho malaikat, mendapatkan permintaan ampun dari seluruh makhluk bumi, dan menjadi pewaris para nabi. Menuntut ilmu memudahkan jalan seseorang untuk menuju surga kelak dan mendapatkan ridho para malaikat. Dan selama proses menuntut ilmu, seluruh makhluk itu yang ada di dalam semesta akan memintakan ampun atas kesalahan yang pernah diperbuatnya. Bahkan para penuntut ilmu dan ahli ibadah, perbandingannya itu seperti bulan purnama dengan bintang-bintang di langit. Dan yang tidak kalah penting, para penuntut ilmu dinobatkan sebagai para nabi. Jadi bisa difahamikan hikmah menuntut ilmu yang Ibu jelaskan tadi? Baik, Ibu
Ibu lanjut untuk poin yang terakhir, poin C tentang hikmah menuntut ilmu. Dan yang terakhir, poin C, pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya itu telah wafat atau telah meninggal dunia. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali amal dari 3 ini: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut merupakan dalil terkuat tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu, serta besarnya buah ilmu. Dan sesungguhnya pahala ilmu tetap diterima oleh orang yang bersangkutan selama ilmunya diamalkan oleh orang lain, walaupun ia sudah wafat atau meninggal dunia. Bahkan seakan-akan orang tersebut masih hidup dengan amal solehnya. Dan yang terakhir, pertanyaan ibu sekarang, apakah sudah bisa difahami penjelasan dari ibu tentang bab 3 senang menuntut ilmu dan mengamalkannya? Baik, jika tidak ada pertanyaan untuk materi bab 3, ibu cukupkan sampai di sini. Dan ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar memahami materi yang ibu sudah jelaskan tadi tentang bab 3 senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Selanjutnya, thanks for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.